nanti di bab 10 itu silakan dibaca bagaimana hubungan hukum dengan politik dan kekuasaan. Artinya mungkin di awal-awal atau di mata kuliah lain Ibu sudah pernah jelaskan kepada kalian bahwa politik, ekonomi, dan hukum itu berkaitan erat. Dalam sebuah negara, dalam sebuah masyarakat. Ketika berbicara hukum, berbicara politik. Ketika berbicara politik, berbicara hukum. Ketika berbicara kedua-duanya juga berbicara ekonomi. Kenapa? Karena ekonomi juga mempengaruhi hukum dan juga mempengaruhi politik. Tiga ini tidak akan pernah terlepas. Sampai kapanpun ketika kita masih menerapkan sebuah negara. Seperti itu ya. Jadi ketika ada hukum, politik, pasti terjadinya konflik. Nah, ketika terjadi konflik, bagaimana mendapatkan keadilan dari sisi sosiologi hukum. Nah, kita lihat kembali keadaan politik kita di Indonesia. Nah, memang secara secara pandangan masyarakat atau secara pandangan sosiologi hukum seperti itu ya. Hukum itu adalah politik itu adalah permainan kekuasaan dalam sebuah masyarakat. Nah, yang mana yang memainkannya adalah aktor-aktor politiknya itu. Nah, itu kita tidak bisa pungkiri kalau kita lihat dari mata sosiologi hukum ya. Kenapa demikian? Ya, karena ketika berpolitik maka mereka ingin mendapatkan kekuasaan. Nah, sementara hukum adalah siapa yang mengesahkan, siapa yang merancang dan membuat hukum adalah orang yang berkecimpung di dalam politik tersebut. Nah, masyarakat itu sebagai suatu wadah yang besar. Sementara masyarakat sendiri itu mempunyai perwakilan dalam politik yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana hukum itu bisa menyelesaikan konflik politik yang terjadi di Indonesia. Nah, nanti akan datang kita akan mengadakan demokrasi besar-besaran di Indonesia atau sistem perpolitikan di Indonesia, yaitu adanya pemilu, pemilihan umum baik itu presiden, wakil-wakilnya, kemudian ada pemilihan wakil-wakil rakyat. Maka agar masing-masing partai-partai politik atau komunitas-komunitas politik ini tidak pastinya mereka akan konflik seperti itu ya. Pastinya akan ada konflik. Jangankan mereka, masyarakat biasa pun sering terjadi konflik. Nah, ketika terjadi konflik, hukumlah yang menjadi win-win solusi terhadap mereka. Nah, di mana di Indonesia itu kita banyak sekali badan-badan peradilan. Kenapa perlu badan peradilan ini? Karena badan peradilan inilah, lembaga peradilan inilah salah satu tempat untuk melakukan rekayasa dan menerapkan hukum itu sebagai ideologi atau hukum itu mempunyai nilai. Jadi ketika lembaga-lembaga peradilan, lembaga-lembaga hukum ini mempunyai nilai di masyarakat, bagi mereka artinya mereka bisa, konflik yang mereka lakukan itu bisa mendapat penyelesaian di badan-badan peradilan ini. Nah, dengan demikian maka badan peradilan pun dibuatkan hukumnya dan diundang-undangkan, sehingga hukum bisa menjadi penyelesaian konflik sosial. Misalnya ya, coba kita lihat dari sisi sosial ya, di mana badan peradilan ini menyelesaikan banyak permasalahan sosial masyarakat. Nah, makanya di Indonesia itu ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha, ada peradilan negeri, ada Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial dan lain sebagainya. Nah, itu dianggap sebagai lembaga hukum yang bisa menyelesaikan konflik sosial yang terjadi pada masyarakat. Nah, yang paling menjadi PR itu adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ada di butir kelima Pancasila kita. Mungkin sangat sulit mewujudkan ini dalam artian, tapi itu akan tidak sulit ketika hukum yang kita buat itu adalah memang
untuk apa em, kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Namun walaupun demikian ada tantangan untuk meningkatkan keadilan ini, mengingat bahwa masyarakat Indonesia adalah cirinya itu adalah masyarakat yang majemuk. Majemuk ini apa? Agama ada di sini banyak agama, diakui banyak agama, bahasa yang besar, budaya yang besar, bahasa yang banyak, setiap daerah itu ada bahasanya dan lain sebagainya. Nah, namun ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Kita sudah punya ideologi, kita sudah punya undang-undang dasar, kita sudah punya hukum tatanan nasional, kita sudah punya um, ideologi, sehingga inilah yang menjadikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali tergantung kepada para penegak hukumnya, lembaga-lembaga hukumnya. Mereka kembali nggak kepada untuk memenuhi keadilan kepada masyarakat. Nah, kalau mereka tidak, maka tidak akan terpenuhi. Tapi kalau orang-orang di lembaga penegak hukum ini dan politik ini ingin memberikan keadilan pada masyarakat Indonesia, maka itu akan terwujud.